sekalian, berjumpa kembali di Maranatha Fellowship hari ini. Apa kabar semuanya? Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan menjamah kita di fellowship hari ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Magiolin Carolina Tuasun, MTH, dengan tema kediaman yang kekal. Namun sebelum itu, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk mengambil saat teduh sejenak. Baik, untuk ayat nats pembimbing kita di hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 1 yang berbunyi, "Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia." Mari jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Kita memasuki Maranatha Fellowship hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Amin. Untuk mengawali ibadah kita, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian penyembahan, "Diam di Hadirat-Mu". Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang.
ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Baik Bapak Ibu, saya mengajak kita bersatu dalam doa dan saya mempersilakan untuk duduk kembali. Bapa di surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucap syukur karena pada hari ini ibadah Maranatha Fellowship, Tuhan bisa mempertemukan kita kembali di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk memuji Tuhan kembali di dalam Kidung Jemaat 246, Ya Allah yang Maha Tinggi. Pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Di kayu salib, Engkau rela mengganti kami
pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Baik, untuk Ibu Pendeta Magiolin Carolina Tuasun MTH, kami persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih baik Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari firman ini, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa yang penyayang, Allah yang maha tinggi sekaligus Allah yang dekat di hati kami, ada di hati kami. Kami bersyukur untuk kesempatan istimewa yang Engkau kembali percayakan kepada kami untuk persekutuan ini. Untuk pembacaan Alkitab yang sebentar lagi akan kami lakukan. Tolonglah kami agar dalam segala keterbatasan kami, di tengah hiruk pikuk pikiran dan perasaan kami, Engkau yang menenangkan, Engkau yang meneduhkan dan memampukan baik hamba-Mu yang kepadanya firman ini dipercayakan untuk diwartakan, pun segenap hamba-Mu yang membawa kerinduan besar untuk mendengar firman-Mu. Memberikan kepada kami pengertian dan hikmat. Inilah permohonan kami di dalam Yesus Kristus firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasal 5 ayat pertama hingga ayat yang kelima. Saya akan membacakan untuk kita semua menggunakan terjemahan baru kedua. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Sebab dengan demikian, kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Namun Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan sebagai jaminannya Dia mengaruniakan Roh kepada kita. Demikian pembacaan firman Tuhan
Yang berbahagia tentu bukan hanya kita yang membaca atau merenungkannya saja, tetapi juga yang melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di antara kita mungkin ada yang tidak asing lagi dengan kisah yang akan saya sampaikan. Kisah tentang musafir atau pengembara yang mampir ke rumah sang guru. Ini ada beberapa penulis yang menyadur kembali kisah ini. Jadi diceritakan bahwa suatu hari seorang pengembara mampir ke rumah seorang guru. Dan dia tertegun, ternyata di rumah itu hanya ada beberapa rak buku saja. Kemudian pengembara ini bertanya, "Guru, di mana barangmu yang lain?" Guru ini menjawab, "Tidak ada, hanya ini saja." Pengembara penasaran, "Oh, kenapa begitu?" Guru kembali bertanya, "Engkau sendiri, mana barang-barangmu?" Pengembara menjawab, "Oh, saya kan musafir, saya pengembara, hanya mampir saja, tidak bawa barang apa-apa." Guru pun menjawab kembali, "Demikian juga dengan saya. Saya hanya pengembara, hanya mampir saja di dunia ini." Hidup hanya mampir saja. Orang Jawa bilang, "Urip iku mung mampir ngombe." Betul ya Pak Pendeta Yohanes? Bukan orang Jawa, tapi peribahasa ini atau ungkapan ini biasa kita dengar. Bahwa hidup itu hanya atau cuma mampir untuk minum. Kalau orang Batak bilang, saya juga bukan orang Batak tapi ini juga sering didengar, kalau salah pengucapannya nanti tanya ke orang Batak aslinya. Ya, ada yang Batak ya sih ya. "Ngolu niholan satokin," katanya. "Ngolu niholan satokin." Hidup itu hanya sebentar saja. Nah, sejajar dengan itu kita juga tidak asing lagi, pemazmur yang dikutip oleh Petrus juga menekankan hidup manusia itu sebentar saja, sesaat saja, seperti rumput dan bunga. Pagi segar, petang lisut, layu. Dan senada dengan ungkapan-ungkapan hidup itu sebentar saja, hidup itu hanya sementara. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini, Rasul Paulus menuliskan ungkapan yang digunakan atau kata yang digunakan adalah kemah. Ia menggambarkan bahwa tubuh kita ini, hidup kita di dunia ini hanyalah kemah, bukan rumah. Jadi hanya sementara. Suatu saat akan dibongkar. Tubuh ini akan lenyap. Hidup ini akan lenyap. Ada waktunya kemah itu dibongkar. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Konteksnya pada saat itu Rasul Paulus, dalam pembacaan Alkitab kita ini, Rasul Paulus dituduh, difitnah oleh orang-orang yang tidak menyukainya sebagai rasul palsu. Bisa dibayangkan situasi yang tidak mudah, kena fitnahan bukan? Ditambah lagi dengan penderitaannya sebagai pribadi yang tidak baik-baik saja secara fisik. Rasul Paulus pun menderita sakit. Ia mengidap penyakit, kondisi kesehatannya tidak baik-baik saja, dan ia menggambarkan penyakitnya itu seperti duri dalam daging. Sakit. Ia pernah minta supaya duri itu dicabut, tetapi ternyata Tuhan tetap mengizinkan ia sakit, sehingga ia pernah berseru, "Dalam kelemahanku, dalam tubuhku ini, kekuatan Tuhan yang dinyatakan."
berbagai kondisi, kelemahan, penderitaan Rasul Paulus bisa dengan lengkap kita baca mulai dari pasal yang keempat sampai pembacaan Alkitab kita saat ini didaftarkan dengan jelas. Atau kalau di pasal 5 ayat 2 dan ayat yang keempat berulang, Rasul Paulus menuliskan bahwa dalam kemah ini, di tubuh yang lemah ini, kita mengeluh karena beratnya tekanan. Kita mengeluh, stenazomen kata yang diucapkan atau kata yang dipilih, itu segambar atau senada dengan gambaran perempuan yang meratap ketika melahirkan. Ada rasa sakit yang luar biasa, sehingga ada ratapan, ada keluhan, bahkan ada kesedihan. Ini juga menggambarkan keadaan atau situasi batin, ada emosi yang luar biasa, kesedihan sekaligus kemarahan, duka yang dirasakan. Lalu bagaimana konteks kita saat ini? Ibu bapak, saudara-saudari, dan saya juga. Kalau bicara konteks kita saat ini, maka bukankah kita pun seperti yang dialami oleh Rasul Paulus? Dalam kemah kita ini yang sementara ini pun, kita juga penuh keluhan, bukan? Karena tekanan yang kita alami. Maranatha sebagai lembaga pendidikan bersama dengan unit pelayanan di dalam, termasuk para pendeta kampus sekalipun, pasti ada tantangan yang dihadapi, baik dalam kehidupan pribadi maupun relasi dengan rekan. Di tengah pelayanan dalam pengabdian bagi Tuhan, jelas bagi Tuhan, tetapi terkadang ada hal-hal yang membuat kita begitu tertekan untuk dapat menjalani tanggung jawab itu dengan baik. Kita sebagai pribadi, mahasiswa-mahasiswi, peran kita sebagai staf atau karyawan, dosen atau tendik, sebagai pribadi di tengah keluarga kita masing-masing, sebagai anak yang jauh dari orang tua, sebagai kakak atau sebagai adik, sebagai orang tua, siapa di antara kita yang tidak punya keluhan? Konteks kita pun sama meskipun yang dialami berbeda. Tapi di kemah yang sementara ini, mungkin juga ada sakit yang kita derita, kita mengaduh, kita mengerang, kita meratap, kita sedih, marah, karena berbagai kondisi yang kita alami, dan itu tidak apa-apa. Ada hal yang tidak menyenangkan yang kita rasakan ketika sebagai anak-anak kita terus dituntut untuk melakukan yang terbaik. Terkadang orang tua mungkin tutup mata atau tidak mau tahu dengan keadaan kita. Pokoknya yang terbaik, kejar prestasi biar dapat beasiswa dan seterusnya. Sementara sebagai muda-mudi kita juga punya pergumulan pribadi, mungkin relasi dengan teman dekat, relasi dengan sahabat, relasi dengan dosen. Kita punya harapan-harapan yang di depan mata, tapi rasanya sulit untuk kita raih. Kita merasa ditekan dari sana sini. Tidak kalah juga sebagai orang tua, dalam menjalankan peran dan tanggung jawab, ada kebutuhan yang dipenuhi versus keinginan juga yang kadang sulit untuk ditahan. Mempersulit lagi ketika ada gengsi yang dikejar, gaya hidup melampaui kemampuan, tekanan yang dibuat-buat sendiri karena tuntutan zaman. Tidak terhindar. Ada tekanan yang kita rasakan ketika kita coba menjalankan peran dengan sebaik-baiknya itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Puji Tuhan, Rasul Paulus menuliskan nasihatnya itu bukan hanya berlaku untuk umatnya pada masa lalu dalam konteks Korintus, tetapi juga untuk kita semua, ibu bapak, saudara-saudari, dan saya juga. Dari pembacaan ini setidaknya kita mau belajar dua hal. Yang pertama,
hidup itu hanya sementara. Baik duka maupun suka itu akan berlalu juga. Jangan melekat pada hal-hal yang sedang terjadi dalam hidup kita. Baik itu kedukaan ataupun kesukaan. Jangan melekat pada hal-hal yang pernah kita lakukan untuk keluarga atau untuk persekutuan kita dimanapun Tuhan hadirkan kita. Ketika kita merasa punya jasa, lalu kemudian membuat kita semena-mena terhadap orang lain. Bahwa jasa yang diperhitungkan sebagai jasa pada masa kini bisa jadi pada masa depan tidak berlaku lagi karena konteksnya berubah. Hanya sementara. Demikian juga dengan dosa. Menyesal, malu, harus. Tetapi tenggelam karena rasa menyesal kemudian merasa kecil dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Itu juga kurang pas. Baik jasa maupun dosa, kita harus beranjak dari titik itu untuk kemudian lebih baik lagi. Kalau karena dosa, maka kita membuka diri kita menerima pengampunan yang Allah berikan dalam Yesus Kristus. Ini hidup hanya sementara. Maka senanglah secukupnya, sedihlah secukupnya. Tidak bisa dihilangkan memang. Mau marah-marahlah secukupnya. Meskipun Alkitab menuliskan, boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Dan Allah sendiri ketika kita kesulitan untuk senang secukupnya, sedih secukupnya, ketika kita berusaha untuk tidak melekat pada hal-hal yang bisa berubah itu, kita kesulitan untuk itu, maka Rasul Paulus menuliskan di ayat yang kelima, Allah sendirilah yang mempersiapkan kita. Ia memberikan jaminan kepada kita dengan roh yang sudah diberikan untuk kita semua. Roh yang menuntun itu, roh yang menolong dan menghibur itu, agar kita dalam berbagai peristiwa yang kita hadapi, kesukaan terlebih ketika ada tekanan, kita tetap berpengharapan pada kediaman yang kekal, pada kehidupan yang baru. Terkait dengan hidup itu, hanya suka atau duka jangan melekat pada peristiwa itu. Orang Sunda juga punya filosofi. Sering mendengar orang Sunda bilang, hehei dedeh. Ya, orang Sunda ya. Kita sering mendengar orang Sunda tuh bilang, hehei dedeh. Apa artinya? Hirup mah hehei dedeh. Kalau tidak hehei ya dedeh. Kalau tidak dedeh ya hehei. Apa sih Bu Pendeta itu teh? Hirup itu bahagia dan kecewa. Kalau tidak bahagia ya kecewa. Kalau tidak kecewa ya bahagia. Biasa saja jalani kehidupan. Bukan berarti kemudian tanpa perasaan, bukan. Seperti tadi, bahagia secukupnya, kecewa secukupnya. Roh Kuduslah yang menuntun kita menyikapi berbagai peristiwa itu dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi kita juga diarahkan untuk kehidupan yang kekal, nanti sorga katanya. Maka yang kedua ini kita diajak. Meskipun hanya sementara, kemah ini sementara, hidup ini sementara, tapi kita tidak boleh sembarangan dengan kemah ini. Meskipun sementara, kita tidak bisa seenaknya hidup. Kemudian sesukanya saya, kan sementara. Pengharapannya nanti sehingga hanya mengarah ke atas saja, tidak bisa. Meskipun hanya sementara, tidak boleh abai dengan realitas sosial yang ada di sekitar kita. Boleh mengarah ke atas,
pengharapan kita hanya kepada Allah. Kemudian kita bisa berpikir, saya pokoknya kalau datang kebaktian saya hanya melihat Allah saja. Bagus, puji Tuhan. Tetapi kita juga tidak bisa mengabaikan keberadaan kiri kanan kita ketika di tempat ini. Dan ketika keluar dari tempat ini, selesai melakukan ritual ibadah sehari-hari sudah menanti. Memang hanya sementara. Tapi kita tidak bisa abai ketika ada tindak ketidakadilan, ketika ada tindak kekerasan. Kita pun diajak untuk menciptakan kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang kekal bukan saja nanti tetapi kekal dalam arti sebaik-baiknya hidup kita jalani. Saudara kita punya kalimat yang baik untuk menggambarkan hal ini. Bahwa sebaik-baiknya orang hidup itu, sebaik-baiknya manusia hidup itu adalah hidup yang bermanfaat untuk orang lain. Maka sekalipun ada dalam ragam peristiwa kesenangan, jangan senang sendirian. Ketika kita ada dalam kedukaan pun, jangan tenggelam. Ada orang-orang di sekitar kita yang Tuhan hadirkan. Tuhan Allah sendiri memang memberi kita kekuatan, tapi kekuatan juga Ia sediakan dalam persekutuan. Kiranya kebersamaan kita di Maranatha ini juga boleh seperti itu. Kita mengeluh karena kemah yang sementara, tetapi sekaligus kita juga bersemangat untuk melakukan yang terbaik dalam pengharapan kediaman yang kekal yang Allah sediakan. Roh Kudus menolong kita semua supaya kita bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan yang baik saja, tapi juga boleh menjadi pelaku firman yang setia. Amin. Amin. Boleh tepuk kiri kanannya. Tuhan kuatkanmu, Tuhan kuatkan kita. Baik, selanjutnya apakah ada yang membantu saya untuk membantu diskusi pada saat ini? Atau langsung? Baik, sekarang kita akan masuk dalam diskusi interaktif. Bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang ingin bertanya, boleh mengangkat tangannya. Baik. Bertanya atau cerita juga boleh ya Kak, kesaksian. Baik. Begitu. Tanya Bu. Oh iya, monggo Pak. Ya, saya ini ya baru saja membaca berita duka cita di gereja, agak terganggu dengan ayat Mazmur 116 ayat 15. Biasanya saya baca di terjemahan lama, terjemahan yang ada di saya baca saja. Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Tapi berita duka cita itu memakai terjemahan baru yang mungkin Ibu bisa menjelaskan, karena Ibu juga pakai terjemahan baru ya. Mazmur 116 ayat 15 saya coba cari di berita duka citanya sebentar. Boleh saya bantu bacakan Pak yang barunya? Iya, sungguh berat bagi Tuhan. Sungguh berat bagi Tuhan dan berharga bagi Tuhan. Sepertinya terjadi kontradiksi. Bisakah Ibu menjelaskan? Saya buka beberapa terjemahan, semua berharga. Tapi terjemahan baru mengatakan berat. Sungguh berat bagi Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Kalau ada yang mau berpendapat, dipersilahkan. Tapi ini pertanyaan yang tidak mudah. Kenapa? TB2 ini terbit bisa dibilang puluhan tahun. Prosesnya puluhan tahun.
Sehingga kenapa kata berharga itu kok diganti kata berat? Saya tidak mau menebak-nebak, Pak. Tapi kalau tafsiran pribadi punya. Tapi kalau kenapa ya tim kok mengganti? Karena sebagai manusia, apalagi orang yang berduka, rasanya lebih menghibur yang terjemahan lama ya Pak. Berharga di mata Tuhan. Tapi kok ini jadinya berat bagi Tuhan? Apakah artinya Tuhan juga tadinya tidak mau memanggil anaknya pulang, tapi harus pulang sehingga jadi berat? Itu hanya tafsiran saya. Tetapi kenapa diganti? Mohon maaf, saya tidak punya kapasitas untuk menjawabnya. Tapi kalau tafsiran pribadi saya itu, bahwa kenapa kata berharga jadi kata sungguh berat? Pakai kata sungguh. Bisa jadi Tuhan melihat sebenarnya kita masih ingin bersama-sama dengan orang yang kita cintai. Berat bagi Tuhan untuk memanggil orang yang juga kita cintai. Tetapi itu harus dilakukan, sudah waktunya, kemahnya dibongkar. Itu saja dari saya. Mungkin ada ibu bapak yang ingin berpendapat, silakan. Atau cukup Bapak? Baik, terima kasih. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Mau cerita juga boleh. Mungkin kalau belum ada yang ingin bertanya, mungkin dari saya. Boleh, Bung, silakan. Mungkin dari tadi penjelasan Ibu, saya sempat mendengar Ibu mengatakan bahwa kita boleh marah tetapi tidak boleh berbuat dosa. Nah, mungkin yang saya mau minta pendapat Ibu, respon terbaik apa yang bisa kita lakukan ketika kita dalam kondisi marah? Karena menurut saya terkadang kalau kita dalam kondisi marah dan cepat mengambil keputusan itu kita jadi irasional ya Pak. Betul. Sekalian saya konfirmasi ke Ibu. Nah, respon terbaiknya itu apa? Baik, terima kasih. Ini juga tidak mudah. Kalau tadi saya katakan semua perasaan kita itu wajar. Karena kita manusia. Sedih, senang, kecewa, mau pakai berat, kecewa berat gitu ya. Sampai ke marah, itu wajar. Lalu bagaimana seharusnya kita ketika kita marah supaya tidak berbuat dosa? Pengalaman kita beragam. Tapi kalau pengalaman saya sendiri, ibu dari 2 anak, sekarang yang satu sudah semester 4, yang satu SMA kelas 2, tetapi ketika mereka masih kecil, hampir nadanya do tinggi terus begitu ya. Lalu bagaimana untuk bisa mengatasi supaya marahnya tidak berbuat dosa? Sekarang ada banyak tuh latihan-latihan pernafasan gitu ya. Sehingga ketika marah boleh tarik nafas, buang, tarik gitu. Itu sebenarnya apa? Mengatur degup jantung kita supaya tidak terlalu cepat, lalu kemudian kata-kata kita jadi tidak teratur. Kemudian kata-kata kita karena tadi ya kita jadi tidak rasional lagi tapi jadi irasional. Kata-kata kita keluar dan itu menyakitkan orang yang ada di sekitar kita dan itu pulihnya lama. Baik kita yang kemudian setelah kita sadar sepersekian detik kita marah dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Sebenarnya yang sakit hati bukan hanya yang menerima dan mendengar. Buat kita yang punya pengalaman itu gitu ya, kita menyesal, saya juga punya pengalaman itu. Kenapa tadi saya ngomong gitu ya? Harusnya nggak boleh. Berarti apa? Tenang dulu, tarik nafas, kalau mau minum dulu, kalau memungkinkan ya, minum dulu. Atau saudara-saudara kita itu punya cara tersendiri menyebut nama Tuhan. Meskipun tidak boleh sembarangan juga ya, sebentar-sebentar menyebut nama Tuhan. Tetapi kita sendiri mencoba untuk mencoba untuk sadar. Tuhan mungkin yang dia lakukan itu ada latar belakangnya. Apakah saya dulu pernah salah atau ada latar belakangnya? Mungkin dia juga punya persoalan sehingga dia bersikap atau mengatakan itu. Sepersekian detik kita sadar Tuhan tolong saya
untuk memberikan respons yang terbaik. Sehingga saya tidak berbuat dosa, dia punya maklum lebih lagi dari yang lainnya. Itu dari saya, tapi tentu ibu bapak saudara-saudari di sini juga mungkin punya cara untuk mengatasi bagaimana supaya marahnya ya secukupnya. Tidak sampai berbuat dosa. Boleh ya dilempar ya. Mungkin ada yang mau berbagi pengalaman bagaimana menyikapi marah. Mungkin sama pacar kesel itu kelihatan gitu ya. Kalau di depan kampus jalan, oh itu pasti lagi marahan tuh sama pacarnya. Kelihatan gitu ya. Gimana caranya sih supaya nggak kelihatan gitu ya. Bukan juga menutup-nutupi emosi ya. Bahaya kalau ditutupi. Mungkin apakah ada yang ingin berbagi atau mau bertanya lagi, kami persilakan. Kalau belum ada yang mau berbagi, saya tambahkan sedikit soal menutupi emosi. Ada orang yang ingin nampak baik-baik saja. Dia tutupi emosinya, marahnya, sedihnya. Tapi ketika ada situasi tertentu yang ternyata menjadi pemicu, tipe orang ini kalau Pendeta Eka Dharma Putra bilang tipe dinamit. Ada bukunya Pak Eka Dharma Putra, menyikapi, punya ya Bu ya bukunya ya, 10 tipe orang yang menyebalkan. Salah satunya tipe dinamit, dia tenang sepertinya kecil, dia bisa dipermainkan, bisa dibully mungkin karena tidak pernah marah. Dan orang ini dia memendam, tapi satu saat dia marah, entah karena apapun, kadang karena situasi yang tidak terduga, meledaklah dinamit ini. Dan kalau sudah meledak, melukai dirinya sendiri dan melukai orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi memang tidak boleh ditutupi. Kalau marah boleh katakan, saya marah dengan sikapmu. Saya tidak suka dengan caramu memperlakukan saya seperti itu. Tambahan saja dari pertanyaan Bu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, mungkin ini juga bagian dari terakhir dari diskusi interaktif kita, dan untuk menutupi diskusi interaktif kita, kami dari Assemble akan membawakan sebuah pujian penyembahan. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah
bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah. Baik, sekarang tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya kami ada di tempat ini itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sekarang kami ingin berdoa untuk kampus kami, Universitas Kristen Maranatha Tuhan. Biarlah kampus kami bisa semakin unggul Tuhan, bisa semakin maju Tuhan hanya di dalam rencana-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesatuan civitas dalam mengemban tugas-tugasnya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kesatuan daripada-Mu Tuhan, biarlah kami satu visi dan misi daripada-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk supaya kampus kami bisa berdampak bagi sekitar dan masyarakat di sekitar kampus kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih banyak Tuhan atas segala penyertaan dan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami saat ini juga tidak lupa berdoa bagi warga Universitas Kristen Maranatha di tempat ini yang sedang berkuliah maupun juga warga Universitas Kristen Maranatha yang juga sebagai tenaga pendidik ataupun staf di tempat ini. Tuhan, yang saat ini sedang sakit dan juga berulang tahun. Kami tidak menutup kemungkinan bahwa dalam kehidupan ini kami berjalan seiringnya waktu, kami pasti ada pada tahap yang berbahagia karena ulang tahun, tapi juga kami terkadang harus diberikan sakit. Apapun itu sakitnya, kami percaya Tuhan, semoga Engkau selalu memberkati obat-obatan yang dikonsumsi dan juga makan dan minum sehingga boleh beroleh kesembuhan. Dan juga kami juga berdoa untuk warga Universitas Kristen Maranatha yang berulang tahun pada hari ini ataupun pada bulan ini. Tuhan, kami mau taruh semua kehidupan mereka dalam tangan-Mu. Engkau memberkati, biarlah Engkau yang berkarunia dan juga Engkau yang menghendaki segala sesuatunya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara, kiranya Engkau terus memberkati bangsa ini, mulai dari pemimpin serta jajarannya, kemudian juga Engkau yang memimpin mereka untuk memimpin bangsa ini ke arah yang benar sehingga kami dapat meninggikan nama-Mu melalui pemimpin-pemimpin tersebut ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa mengenai keamanan bangsa kami, kiranya Engkau terus menghindari perpecahan-perpecahan pada negara ini yang ditimbulkan akibat adanya konflik-konflik sosial. Kami juga menyerahkan semua doa-doa kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Hai, apa kabar Bapak Ibu Saudara dan teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi di Maranatha Fellowship minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi, di antaranya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha. Dan bisa juga diakses di platform YouTube Ice Dream Studio. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa juga ya saksikan Ice Podcast dengan host kita Bapak Pendeta Hariman di platform YouTube Ice Dream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam.
Teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dan rekan-rekan, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan setiap harinya dan renungan dapat disaksikan di Instagram BPK Maranatha dan platform YouTube Ice Dream Studio. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan saudara, dan Bapak Ibu yang rindu untuk melayani, Bapak Ibu serta rekan-rekan bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp dan QR Code yang tertera di layar. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga mengajak Bapak Ibu yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang suara, Bapak Ibu bisa mengikuti latihan Serafim Choir setiap hari Selasa pukul 4:30 sore di Studio Serafim GWM lantai 1. Jangan lupa untuk hadir kembali ya di Maranatha Fellowship minggu depan di tempat dan jam yang sama. Mari Bapak Ibu, kita membangun iman kita tidak hanya melalui renungan dan ibadah, tetapi juga sharing dengan sesama melalui program Cell Group. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini, atau bisa langsung datang ke Badan Pelayanan Kerohanian di GAP lantai 2. Maranatha Fellowship minggu ini. Sampai berjumpa kembali di Maranatha Fellowship selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you. Bye-bye. Baik, untuk informasi tambahan, Maranatha Fellowship pada tanggal 14 Juni 2024, kami juga mengundang Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian untuk menghadiri Maranatha Fellowship minggu depan dengan Bapak Pendeta Daru Marhaendi dari GKJ Bandung dengan tema Iman dan Amin. Kami juga mengundang untuk hadir dalam seminar kebangsaan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 dengan tema Hasil Pemilu, bonus demografi dan Indonesia Emas, apa iya? Baik, bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang rindu untuk melayani, dapat bisa scan QR yang tertera di layar tersebut. Dan tak lupa juga kami menghimbau Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian untuk mengisi link evaluasi untuk kemajuan Maranatha Fellowship Universitas Kristen Maranatha. Baik, untuk mengakhiri ibadah Maranatha Fellowship hari ini, saya mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk menyanyikan lagu NKB 143, Janji yang Manis. Di jiwaku, malam hidupku penuh awan, nantikan cerah langit di atasku. Tidakan aku lupakan, aku memimpimu, kau tidakkan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Penolongmu, yakinlah teguh.
Kau takkan aku lupakan. Betapa menenangkannya ketika kita tahu kita tidak dilupakan. Kelola setiap perasaan secukupnya. Tambahan sedikit dari Bu Rita, tadi katanya tidak angkat tangan, padahal mau menjawab. Kelola marah menjadi dorongan yang positif untuk mengerjakan setiap tugas kita dengan semangat. Di rumah ataupun tugas di kampus kita tercinta ini maupun setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Kini kita akan kembali untuk menjalani ibadah dalam kehidupan kita setiap hari. Kita tahu itu tidak mudah, mari kita mohon kekuatan dari berkat Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah Maranatha Fellowship kita di hari ini telah selesai. Saya mempersilakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk mengambil saat teduh sejenak. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka.